sahabat jadul, hari ini saya mengikuti sebuah acara yang disiapkan oleh Universitas Terbuka PBBJ UT Bengkulu. Tempat ini sebenarnya bagi saya sudah tidak asing lagi, karena sebelum saya aktif di Kominfo Provinsi Bengkulu, saya sering juga membimbing mahasiswa Universitas Terbuka untuk tugas-tugas akhir. Nah, hari ini saya dipanggil Ibu Direktur, dan tentunya ini dalam acara khusus yang mungkin dalam rangka maksimalisasi proses belajar mengajar di Universitas Terbuka. Oke, mari ikuti untuk segmen ini. Oke, sahabat, inilah salah satu tempat fasilitas belajar yang mungkin semua seluruh Indonesia sudah tahu. Proses belajar mengajar jarak jauh, terutama pada posisi ini zaman sekarang yang untuk suasana wabah COVID ini, seluruh aktivitas gaya hidup termasuk juga masuk segmen pendidikan itu mengikuti protokol kesehatan. Coba lihat, ini di Universitas Terbuka ini bukan saja dari sistem belajarnya saja, mulai dari pelayanan register dari mahasiswa, mulai dari beberapa mahasiswa saya tadi itu dari pihak keamanan sudah mengecek suhu. Jadi tentunya ini untuk keamanan daripada mahasiswa-mahasiswa yang mungkin akan mengurus kemahasiswaan, registrasinya di sini. Ini bisa dilihat. Ini sudah ditata oleh manajemen Universitas Terbuka untuk Bengkulu ini, bagaimana pelayanan register atau pelayanan mahasiswa tetap mengacu pada protokol kesehatan yang ada. Kita bisa lihat ini jarak-jaraknya sudah ada. Nah, ini bagi mahasiswa-mahasiswa UT yang ada di Provinsi Bengkulu, tentu tidak perlu ragu dan tidak perlu takut untuk melakukan register ataupun hal-hal yang tentu pelayanan administrasi sebagai mahasiswa di kantor sekretariat yang ada di UT. Ini bisa lihat, ini bagaimana suasana yang ditata oleh manajemen di sini. Semua sudah pakai kaca, semuanya sudah memakai masker dengan seperti ini. Nah, tentu semuanya apa yang disebut dengan protokol kesehatan itu dilakukan di sekretariat atau di kampus UT PBJ Bengkulu ini. Ini adalah bagian dari semua proses pelayanan publik selama wabah ini di seluruh lini kehidupan di Provinsi Bengkulu, semua mengacu pada protokol kesehatan. Coba kita lihat, ikuti perjalanan aktivitas saya hari ini dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan. Ikuti. Oke. Mungkin PC atau laptop itu. Kenapa? Karena kita belajar jarak jauh. Bagaimana mungkin seorang mahasiswa UT yang mungkin dalam tutorial yang mungkin hanya hayu buruan gabung dan ikuti, stay tune terus nih Pak bahasa kerennya. Iya. Sampai akhir live streaming kita, karena ada giveaway cantik menantimu untuk pertanyaan yang bagus. Gitu. Oke nih Pak, mengenai pendidikan lagi, saya mau balik ke pendidikan lagi. Menurut Bapak, perkembangan pendidikan yang ada di Universitas Terbuka ini seperti apa dari awal Bapak kuliah dahulu hingga saat ini, gimana menurut Bapak? Iya, gitu kan. Saya kebetulan di UT ini bukan saja mahasiswa, samping dulu juga saya juga memang sudah dengan kawan-kawan di karyawan juga, karena juga udah kerja juga ya, karena dulu sambil juga saya kuliah di UT sambil ini, saya dulu tahun 89 itu juga 89-90 itu mengajar karyawan dan sebagian mahasiswa UT bahasa Inggris. Ya, bukan masih baru-baru dulu ya. Walaupun saya juga sebenarnya jurusan saya itu kan ekonomi. Kalau yang di unitnya, kalau yang di UT-nya komunikasi gitu. Komunikasi. Kuliah di jurusan ekonomi, komunikasi di UT, dan menjadi tutor di Universitas Terbuka. Kan main. Jadi bagi teman-teman yang mengalami seperti Mbak Anita tadi, atau malah
bisa ceritanya sama seperti Pak Jaduliwan, jangan ragu. Iya. UT itu terbuka. Iya, betul. Terbuka. Terbukanya itu menerima semua usia. Semua usia, semua segmen, Iya. ya, dan yang paling penting ini tempat belajarnya anywhere, everywhere, every time. Every time. Ya, Coca-Cola. Ngomong ini iklan. Ya, tempatnya mau belajar di mana aja bisa. Iya, sangat Ya, fleksibel. kapanpun belajarnya bisa. Bisa. Ya, karena tadi saya sudah katakan bahwa di UT secara infrastrukturnya sudah lengkap, dan teknologi, kemudian referensi secara digitalnya sudah tidak diragukan lagi. Referensi buku yang e-booksnya itu sudah lengkap sama sekali, yang mungkin tidak semua universitas kecuali UT yang punya referensi untuk bukunya yang secara digital lengkap. Tinggal lagi mahasiswa punya Android dan ada pulsanya. Kalau nggak ada pulsanya juga punya Android juga nggak bisa. Benar Pak, punya Android secanggih apa aja. Jadi jual Androidnya beli pulsa ya Pak ya? Ya, kalau lihat update saya itu kan setiap hari. Kalau di Facebooknya, Facebook Kominfo statistik itu ada semua. Oke. Kemudian juga pada saat saya update itu, seluruh media yang ada di Provinsi Bengkulu itu semuanya mencatat, merekam, merilis kembali dari data yang saya baca. Jadi kalau ingin memastikannya, lihat aja waktu update itu gambar Pak Jaduliwan. Kalau Pak Jaduliwan yang ngomongnya tambah 2 hari ini, nah berarti 2 hari. Oke, jadi nggak usah yang namanya dengar informasi yang apa-apa ya Pak ya? Ya, yang Karena banyak penting- sekali itu tadi balik lagi hoax gitu. Kita ini apa? Kita yang paling penting khusus untuk ini COVID ini, marilah kita sama-sama masyarakat Provinsi Bengkulu Ya. untuk menciptakan suasana yang tenang bagi masyarakat, tidak panik, tentunya lagi, dan bagaimana usaha kita tetap menjaga protokol kesehatan ini secara bersama-sama, secara serentak, dan tidak terputus-putus. Oke. Itu aja kuncinya. Itu aja kuncinya ya Pak ya. Kunci obat COVID itu cuma itu. Protokol kesehatan. Ya, pelaksanaan protokol kesehatan secara serentak, secara bersama-sama, dan tidak terputus-putus. Tidak terputus-putus. Itulah. Oke. Selesai itu. Cuma kita yang susahnya itu kita tidak disiplin. Iya, karena gitu. Ya. Ketika penerapan di masyarakat pun kita menghadapi realita yang berbeda ya Pak ya. Nah, kalau sekarang apa protokol yang paling dominan sekarang? Ada 3. Apa? Sering cuci tangan, Cuci tangan, kemarin mengalir, kemudian pakai masker pada saat Masker. bersosialisasi, ya tentunya, kemudian tetap menjaga jarak. jaga jarak. Seperti kita ini Pak ya. Ya, kita kan tadi Jaga jarak. kan saya seperti sudah ini tadi kan tetap pakai masker, ini Iya. karena ini tetap juga tadi sebelum turun tadi Cuci tangan. seperti itu. Gitu. Dan kita jarak kita memang 1 atau 2 meter jaraknya. Jaga jarak dan sama corona. Kalau secara langsung ya itu saya sudah katakan tadi, apa yang kami lakukan untuk kegiatan yang mendukung pelayanan hidup masyarakat ini secara keseluruhan, ini secara keseluruhan. Secara Di bidang keseluruhan. sesuai dengan tugas kami, penyiapan dari fasilitas teknologi dan informatika, bagian untuk pelayanan publik itu tetap kami lakukan. Itu karena tidak ada pendidikan, semua tidak bisa Iya. kita lakukan. Bagaimana menciptakan aplikasi-aplikasi yang mempermudah sebuah proses pelayanan birokrasi. Tetap kan kita fasilitasi. Termasuk juga kalau untuk kegiatan proses belajar mengajarnya tetap saya juga seperti terakhir kemarin memang ini ceritanya langsung tidak langsung, tidak persis seperti yang disebutkan tadi. Seperti saya memantau, memonitor bagaimana sekolah-sekolah yang mendapat bantuan satelit di sekolah-sekolah di kabupaten kota. Nah, khusus untuk UT sendiri secara keseluruhan, karena ini kan
menyebar proses tempat belajarnya, silakan nanti di pokja-pokjanya menyesuaikan titik-titik. Kalau memang memungkinkan pada tempat-tempat yang sudah difasilitasi baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, silakan. Karena kalau menuju langsung kepada titik-titik tertentu dengan kemampuan keuangan daerah, tentu kita belum mampu secara keseluruhan. Tapi paling tidak secara keseluruhan kita sudah menyiapkan fasilitas untuk pelayanan publik. Paling-paling tidak secara untuk menuju ke individu secara nyata seperti itu. Oh gitu, jadi lebih ke baik. Jadi pesan dari Pak Jadiluan tadi, tetaplah semangat, tetaplah berdayakan infrastruktur yang ada, karena semuanya sudah difasilitasi sebenarnya Pak ya. Hidup ini harus optimis, walaupun suasananya kalau kata orang ini ya wabah, tapi kita semua yang kita lakukan ini itulah tugas dari juru bicara. Bagaimana dalam suasana yang wabah kita semua sendi kehidupan itu selalu optimis. Jangan mudah panik, jangan mudah putus asa. Kita tentu di antara, kalau orang marketing itu di antara tantangan itu pasti ada celah-celah ceruk-ceruknya yang bisa menjadi kesempatan, opportunity bagi kehidupan kita untuk lebih baik. Seperti itu. Jadi tidak ada kata terlambat untuk menempuh pendidikan. Iya. Ada universitas terbuka, Iya. yang terbuka menerima semua usia, kalangan lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau, akreditasi dijamin. Iya. Gitu ya Pak ya. Oke, baik. Dan sudah terbukti. Terbukti. Alumninya sudah ada yang jadi pejabat-pejabat, sudah jadi kepala daerah, jadi banyak. Nggak usah cerita yang provinsi lain, provinsi Bengkulu aja sudah ada banyak semua. Sudah banyak petinggi-petinggi. Iya. Negara kita pun sebenarnya sudah pernah berkuliah di universitas terbuka. Nanti Gitu. ya, dimohon aja nanti untuk testimoninya Ibu Direktur panggil yang mana alumni yang sudah jadi pejabat itu banyak itu. Oke. Yang terutama Oke, di Bu. kabupaten kota, di kabupaten kota itu kan ada itu. Saya tahu persis itu yang buku-buku itu banyak itu. Pasca sarjana S2 di kabupaten buku-buku itu dari UT cuma ada. Itu semuanya. Itu. Oke. Dan kepala dinas semuanya rata-rata di buku-buku itu mengikuti UT semua dulu. Mengikuti UT gitu. Oh, iya. Oke Bu ya, ini request dari Pak Jadiluan diminta dikumpulin mana-mana alumni yang udah berhasil buat testimoni. Ya mohon maaf kalau saya lebih banyak buku-buku karena ceritanya supaya cerita itu adalah benar. Kalau yang lain saya nggak tahu, kalau buku saya tahu persis itu. Oke. Tadi kita udah sempat ngomong nih Pak, kalau siapa yang menanyakan dan mengajukan pertanyaan yang paling bagus dia akan mendapatkan giveaway. Oke, tim kreatif di belakang layar udah disiapin namanya? Iya. Oke, udah ada ternyata. Ya. Satu orang yang beruntung mendapatkan giveaway itu dari Mbak Tesi Martina. Iya Pak. Ya itu dari UPBJ UTD. UPBJ Bengkulu. Fanspage kita itu Pak. Oh, Iya, fanspage kita UPBJ Bengkulu. Jadi selamat untuk Mbak Tesi untuk giveaway-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yumiati, Direktur Universitas Terbuka Bengkulu, ingin mengajak kepada semua masyarakat Bengkulu untuk kuliah di Universitas Terbuka. Mengapa kuliah di Universitas Terbuka? Karena banyak kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Universitas Terbuka. Pertama, Universitas Terbuka adalah universitas negeri, SPP-nya sangat terjangkau. Kemudian Universitas Terbuka juga diakui kualitasnya secara nasional dan internasional. Kalau secara nasional kita diakui dari BAN-PT dengan akreditasi A dan B, dan secara internasional kita diakui sebagai pendidikan jarak jauh yang berkualitas dunia. Kemudian dengan kuliah di UT kita tidak perlu kemana-mana, tapi bisa di mana-mana. Nah itu kelebihan UT. Kemudian apa sih inovasi-inovasi dari Universitas Terbuka? Banyak sekali. Kita punya bahan ajar digital ya, selain tercetak, bahan ajar digital bisa diperoleh oleh mahasiswa secara gratis, dapat digunakan di mana saja. Kita juga ada ujian online bisa dilaksanakan di mana saja di tempat mahasiswa.
Dan kita juga sedang mengembangkan ujian online yang bisa dilaksanakan oleh mahasiswa di rumahnya masing-masing. Kemudian apalagi kita juga ada tutorial atau pelayanan bantuan belajar kepada mahasiswa dengan berbagai cara. Ada tutorial tatap muka, ada tutorial secara daring ya dalam jaringan. Nah, yang dalam jaringan juga ada yang sinkronus, ada yang asinkronus, ada juga tutorial radio, tutorial TV. Banyak sekali layanan layanan bantuan belajar yang kami berikan. Dan sekarang juga karena masa COVID-19 ini, wisuda yang dilaksanakan Universitas Terbuka juga dilaksanakan secara daring ya dalam jaringan. Jadi ayo jangan ragu-ragu, bergabunglah ke Universitas Terbuka. UT Bengkulu, Pade, Cacang, Kitonya. Hari ini sengaja saya hadir di Universitas Terbuka di Bengkulu ini, ya dalam rangka ini dipanggil oleh direktur dalam acara kegiatan Ngebut Bengkulu, dan tentunya ajakan beliau ini karena kangen-kangen juga, karena sebelum saya menjadi Kadis Kominfotik Provinsi Bengkulu, gedung ini sudah tidak asing lagi bagi saya, karena dulu di samping bertugas di Kominfotik di Kominfo Kabupaten Mukomuko, saya adalah salah satu staf tutorial pengajar di Kabupaten Mukomuko. Saya berharap masyarakat Provinsi Bengkulu secara umum, marilah kita memilih Universitas Terbuka sebagai salah satu pilihan untuk proses belajar mengajar untuk anak-anak kita. Kenapa? Karena yang pertama, memang UT ini dengan belajar jarak jauh ini bukan dikarenakan kondisi COVID saja. Memang dari sejak berdirinya proses belajar mengajarnya memang sudah pakai sistem jarak jauh, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan masuk dengan UT ini, seluruh referensi belajar untuk belajar mandiri, buku perpustakaannya atau referensi untuk belajar itu sudah secara lengkap, secara digital yang dapat diakses melalui website di UT di seluruh Indonesia. Kemudian yang ketiga, tentunya fasilitas-fasilitas yang mendukung, baik dengan uang kuliahnya tidak terlalu mahal, kemudian belajarnya bisa di mana saja, kemudian belajarnya bisa kapan saja, dan tentu yang paling ini mahasiswanya siapa saja. Jadi sekali lagi, ayo kita pilih Universitas Terbuka sebagai pilihan kita untuk meningkatkan ilmu kita sebagai modal kita di masa depan kepada pemuda-pemudi Provinsi Bengkulu. Dan ini pun adalah bagian dari program pemerintah Provinsi Bengkulu dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di Provinsi Bengkulu. Saya kira untuk vlog kita hari ini cukup, mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat Provinsi Bengkulu. Salam semangat! Nanti yang untuk